Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Minggu hari ini kita mau siapkan segenap hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian kita mau berikan penyembahan yang terbaik buat Dia. Ku ada untuk menjadi
kami Tuhan Yesus. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau menjadi penyembahmu Tuhan Yesus, penyembah yang benar Tuhan, dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mau buka hati kami mau bawa segenap kerinduan kami Tuhan Yesus, untuk kami datang memuji menyembahmu Tuhan Yesus. Bertahtalah Tuhan Yesus atas puji-pujian kami Tuhan, biarlah hanya namamu Tuhan disukakan atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan Kau ada di tengah kami Tuhan. Engkau bertata atas pujian kami, Engkau bersuka atas pujian kami Yesus. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap untuk memujimu lebih lagi. Sama-sama kita mau katakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita mau katakan dialah Tuhan yang baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mengatakan bahwa sebab Tuhan Dia baik. Kita mau angkat tangan kita mau berikan jempol kita ketika kita bilang sebab Tuhan Dia baik. Mari kita angkat pujian kita. Mari masuk gerbangnya bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan
Kita mau naikkan pujian kita mau sorak-sorekan haleluya. Demikian hidupku.
dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu. Akanlah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk boleh memuliakan, mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Jadikan kami bejana-bejana-Mu yang indah Tuhan. Kami rindu waktu-waktu kami yang singkat boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini kami siap membuka hati kami Bapa untuk Kau isi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur ya kalau kita masih punya kesempatan untuk boleh beribadah, untuk boleh bisa meninggikan, mempermuliakan akan nama Tuhan. Saya pernah ditanya ketika mau berangkat pergi ke gereja, ngapain ke gereja? Jangan sok suci. Dan itu betul-betul mengagetkan saya, karena itu orang lingkungan di sekitar saya yang mengatakan demikian. Saya katakan justru karena saya merasa nggak suci, saya butuh Tuhan. Jadi saya
mau beribadah. Bapak Ibu Saudara, ketika online, kira-kira dengan ibadah online kita merasa lebih baik atau lebih suka offline? Rasanya lebih suka offline ya. Kita boleh berekspresi, kita boleh menyatakan hati kita, ungkapan kita kepada Tuhan. Kalau di rumah kadang kita rasanya terbatas. Baru lihat kita duduk untuk bisa menyaksikan ibadah. Ya, mau mengikuti ibadah secara online. Ingat kompor belum dimatikan. Ya, ingat apa lagi? Kita belum melakukan ini, jadi kita nyambi. Jadi nggak kusuk begitu ya. Nah, puji nama Tuhan kalau waktu yang ada kita masih bisa untuk bersama-sama beribadah. Mengapa kita ibadah? Ada yang pernah tahu? Kenapa Bapak Ibu datang ke gereja untuk beribadah? Ya, untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kemarin Pak Hosea katakan ya, bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan beri itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kita beribadah karena kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri, atas pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Kenapa kita beribadah? Agar kita beroleh tuntunan hidup. Ya, tema untuk triwulan ini luar biasa sekali ya, di mana kita harus semakin teguh berpegang kepada kebenaran. Waktu-waktu yang singkat ini kita pikirkan hal-hal yang rohani, kita lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Jadi penting kita beribadah kepada Dia, baik online maupun offline. Untuk apa? Kita mendapat tuntunan, kebenaran akan firman Tuhan. Untuk kita bertumbuh kepada kedewasaan. Selanjutnya, mengapa kita beribadah? Ada hal untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan ibadah itu menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, ada banyak hal di dalam hidup ini tentang ajaran-ajaran, baik yang benar, baik yang salah. Ya, maksudnya banyak nggak benar begitu ya. Ada banyak yang kita dengar. Tinggal kita memilih. Kita mau melakukan yang benar, ataukah kita menyimpang dari kebenaran itu. Banyak juga mitos-mitos ya yang sering kita dengar. Ini anak saya barusan mungkin 4 bulan yang lalu pergi dengan teman-temannya, sesama mahasiswa Kristen, ya mungkin 10 orang lah. Tiba-tiba dia harus jalan lewat kuburan. Terus temannya bilang, kalau lewat kuburan tuh harus permisi loh. Amit-amit, permisi, ada yang begitu? Masih? Itu benar di hadapan Tuhan? Padahal mahasiswa mengerti kebenaran. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan tuh kita disesatkan dengan mitos-mitos ya. Terus kalau kita mau ke tempat kuburan orang tua ya boleh, tapi jangan sampai kita berdoa mendoakan yang sudah meninggal. Itu sangatlah tidak benar. Ada juga ajaran secara umum ya, misalnya anak laki-laki tidak boleh nangis. Benar? Anak laki-laki nggak boleh nangis. Nanti terlihat lemah, terlihat cengeng, dan seperti anak perempuan, katanya. Padahal
seorang anak laki-laki memang memiliki emosi yang perlu untuk kita lepaskan ya, dibiarkan agar tidak terpendam dan menimbulkan depresi yang akhirnya berefek buruk pada jangka panjang. Jadi janganlah kita menekan ya. Itu ajaran yang ada di luar, yang ada di dunia ini. Kadang kita pun mungkin pernah mendengar, wah di gereja sana gini loh ajarannya. Mungkin kita salah, kita datang ke gereja ini ada yang salah. Tahun 90-an saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, penyanyi ya, terus jadi pendeta GBI karena saya waktu itu jadi pengerja ya, tapi bukan gereja yang sama, hanya saya ikut saya waktu itu. Terus saya tuh kedatangan tamu pendeta itu ya, dia dipanggil dan ditegur dan dinasehati. Karena apa? Gerejanya itu melarang wanita memakai perhiasan, ya, memakai dandan-dandanan itu nggak boleh, harus pakai kerudung katanya. Nah, puji Tuhan, hamba Tuhan yang terkenal ini, ketika dinasehati, ketika ditegur, dan memang mendapat skor, ya, jadi dia nggak boleh melayani sampai berapa bulan begitu ya, karena dapat hukuman istilahnya begitu. Dia tunduk. Dia menyadari dan dia menyesal. Dia tidak sombong, dia katakan aku nih loh pendeta terkenal, punya jemaat yang banyak, ditegur mentang-mentang. Dia tidak demikian. Tapi dengan rendah hati dia menundukkan diri. Mungkin aku sudah salah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita terus memiliki kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu kita akan membaca dalam Efesus 4. Kita membacanya dalam ayat 14 sampai 15 secara bersama-sama ya. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 15. Saya ayat yang ke-14, nanti Bapak Ibu Saudara semua yang ke-15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Puji nama Tuhan. Di sini sangat jelas sekali Rasul Paulus menegaskan kepada kita, janganlah kita seperti anak-anak rohani yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Ya. Di sini dikatakan seperti anak-anak. Efesus mengajak kita supaya kita dari hari ke hari kita bertumbuh dewasa di dalam iman percaya kita. Nah, ciri khas iman dewasa adalah kita teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Seperti ayat sebelumnya dikatakan, kita bukan lagi anak-anak. Rasul Paulus menyampaikan orang yang masih anak-anak itu butuh nasihat tentang kebenaran. Sebab apa? Kita melihat yang pertama, ciri-ciri bayi rohani atau anak-anak ya, rohani yang masih kanak-kanak dan belum dewasa adalah tidak memiliki kestabilan di dalam mengerti apa yang menjadi pengajaran yang benar dan salah itu seperti apa. Dia tidak ngerti
pengajaran yang benar itu kayak apa, yang salah itu kayak apa. Dia tidak stabil karena dia masih anak-anak. Bagaimana dengan kita? Ya, kenapa ketika kita masih rohani, yang masih kanak-kanak itu, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Jadi kita butuh nasihat. Bagaimana caranya kita bisa memperoleh nasihat? Dengan mendengar akan firman Tuhan. Dengan kita membaca merenungkan firman Tuhan. Nah, ketika seseorang yang masih bayi rohani, baginya firman Tuhan itu adalah sesuatu yang mungkin benar, mungkin juga salah. Masih ragu-ragu untuk melakukannya. Dan itu ada banyak orang seperti ini. Dia ragu-ragu. Sehingga untuk melangkah, mengambil keputusan, dia nggak bisa. Nah, begitu dia mendengar pengajaran yang lain, dia percaya. Ya, dia mendengar ajaran apa, dia percaya, nggak punya pegangan. Nah, sehingga ketika dia mudah diombang-ambingkan, dia akan terbawa arus. Inilah ciri-ciri yang pertama seorang bayi rohani. Yang kedua, seorang bayi rohani adalah seorang yang tidak memiliki kontrol diri. Orang yang belum dewasa rohani, dia tidak memiliki disiplin diri. Dia tidak memiliki kontrol diri. Ketika dia mau bertindak yang benar saat moodnya baik, dia mau melakukan. Saat moodnya jelek, dia tidak mau melakukan. Alah, senggol wae. Ya, saya pernah ikut pelayanan seorang hamba Tuhan, masih muda ya, baru punya anak 2 waktu itu, mau melayani perayaan Natal di kota lain. Saya ikut di situ, satu mobil dengan beliau. Namun ketika mobil dia diselip mobil lain, apa yang keluar dari mulutnya? Brengsek. Dia langsung tancap gas, ikut ngebut juga, ya, ngejar mobil yang sudah membalapinya. Saya kaget luar biasa. Kenapa? Dia terpancing emosinya. Bagaimana kita? Mudahkah kita terpancing emosi? Ketika mood kita tidak baik, sudah hantam saja. Sudah senggol saja. Jangan sampai kita melakukan hal ini ketika mood kita baik. Ya, kita seperti rohani, ketika moodnya kita lagi nggak baik, kita berubah. Kita mau sebagai anak-anak rohani yang memiliki disiplin diri, ya, bisa menjaga diri sendiri untuk tidak berucap hal-hal yang tidak baik, yang menyakiti orang lain. Kita bisa mengontrol diri untuk bertindak, mengambil keputusan yang tepat. Kita bisa mengontrol diri untuk tidak terpancing emosi kita. Selanjutnya yang ketiga, seorang bayi rohani adalah seorang yang terbuka untuk dimanipulasi, terbuka untuk mudah dibohongi. Kenapa? Karena dia bilang untuk segala hal supaya dia nampak baik, dia selalu it's okay, ya, yes man, selalu ya. Walaupun itu sesuatu yang salah, yang tidak seharusnya dilakukan. Di pikiran dia supaya nampak baik, ya. Kita oke-oke saja terhadap hal-hal yang seharusnya tidak berkenal. Alah, KTP bilangnya formnya habis, bulan depan saja baru bisa diambil Pak. Kasih aja 100.000 besok jadi. Nah, terus kenapa ketika seorang anak-anak yang tidak dewasa rohaninya,
dia mudah tergiur, ya, mudah dibohongi. Ketika ada seorang berkata, ada uang bisa dilipat gandakan loh, 100.000 jadi 100 juta, mau enggak? Ada yang mau enggak? Benar. Kita lihat di televisi, begitu banyak orang yang mudah tergiur dengan hal-hal seperti itu, dimanipulasi, dibohongi. Karena apa? Masih anak-anak rohani. Dia gampang dibodohi. Kalaupun orang yang dewasa secara rohani, dia berpikir dia sendiri bisa melipat gandakan uang, kenapa nggak buat dia sendiri saja jadi kaya? Ya, kenapa masih tawar-tawarkan ke orang? Nah, inilah kalau seseorang yang rohaninya masih bayi. Bahkan di dalam surat Kolose pasal yang kedua, ada satu peristiwa di mana dikatakan bahwa kalau kita makan, menyentuh sesuatu, makanan, ada yang boleh disentuh, ada yang tidak. Kalau disentuh kamu dosa loh. Kira-kira yang membuat dosa kita menyentuh makanan, atau karena hati kita, pikiran kita yang kotor, yang jorok, atau yang hati yang tidak baik. Kalau kita menyentuh makanan yang seharusnya tidak disentuh, terus kita sentuh, apakah itu berdosa? Ya, suatu saat Pak Lukman katakan ada orang tuh mau sewa sepeda listrik roda 3, tapi boleh bawa anjing enggak? Karena apa? Nanti berikutnya ada orang mau sewa, kalau orang yang najis sama anjing, dia nanti enggak mau naik. Padahal nyentuh anjing sebenarnya enggak berdosa buat kita. Saya pernah dikatain begini, kalau masak itu pisaunya khusus yang babi sama yang tidak, sama yang halal dipisah atau sama saja. Kaget saya. Pisaunya, saya kan memang jualan makanan saudara, jadi ketika ditanya seperti itu saya bingung. Saya pernah nawarkan makanannya halal apa tidak, pisaunya, alat-alat dapur yang dipakai halal atau tidak, dipisah atau tidak. Saya baru tahu ternyata tukang masak beresiko juga ya. Tak pikir wah cuman jual aja nggak ada masalah, ternyata ada masalah seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu tahu, ya, kita tahu mana yang benar, mana yang harus dilakukan agar tidak mudah diombang-ambingkan. Kita berpegang teguh pada kebenaran dan bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala atau panutan kita. Bagaimana kehidupan yang berkenan pada kebenaran itu? Kita sering mendengar soal kebenaran ya. Seperti apa sih kehidupan yang teguh berpegang pada kebenaran? Yang pertama, mau diperlengkapi agar mengetahui dan memahami kebenaran. Amsal 1 ayat 15 kita akan membaca. Amsal 1 ayat yang kelima saya akan baca. Baiklah orang bijak mendengar dan memahami ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita harus mau diperlengkapi tentang hal kebenaran melalui firman Tuhan. Kita perlu mendengar akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan dari hari ke hari. Saya pernah melihat seseorang, ya, di mejanya itu, meja kerjanya itu ada Alkitab. Setiap pagi ternyata dia itu selalu membaca firman Tuhan. Ketika saya ikut om saya jadi full timer itu,
Setiap waktu luang dia isi dengan membaca firman Tuhan. Tidak pernah yang namanya dia itu jadi ya saya seringnya saja selalu dia yang dipegang itu Alkitab, tidak pernah ditinggal. Selalu membaca firman Tuhan. Dan itu membuat saya itu menyadari kalau melihat itu, ya, banyak waktu yang Tuhan beri. Sudah berapa waktu yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Sudahkah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Kalau Bapak Ibu punya anak, terus bandel gitu ya, kita nasihati yang benar, terus dia melawan, membangkang, kita sedih enggak? Pasti sedih. Begitu pula mungkin dengan Tuhan. Ketika kita sudah diajari yang benar ya. Kadang ketika kita disampaikan firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan, kita menolak. Alah, sing khotbah kan Bu Lukman. Ngapain didengerin? Wah, sing khotbah kan Pak Hosea. Ngapain didengerin? Kan bukan Tuhan, kan manusia. Ya. Tuhan ingin supaya kita tidak mengeraskan hati kita dan menolak nasihat, menolak ajaran kebenaran. Kita perlu merendahkan hati, membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, sebagai orang yang mau teguh berpegang pada kebenaran adalah menerima kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Artinya kita menerima kebenaran firman Tuhan itu dan hidup di dalam kebenaran. Menerima dan melakukan. Tuhan ingin kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pengenalan dan pemahaman kebenaran harus berlanjut dengan sukacita kita menerima firman itu dan meyakini kebenaran itu sehingga dapat hidup sesuai dengan kebenaran yang kita yakini. Dengan kata lain, menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang disebut dengan teguh berpegang pada kebenaran. Sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam keluarga kita? Yang ketiga, melakukan kebenaran dengan landasan kasih, sehingga mengalami pertumbuhan dalam segala hal ke arah Kristus. Melakukan kebenaran dengan landasan kasih. Ini perlu, saudara. Ketika kita melihat anak kita mungkin melakukan kesalahan, kita menegurnya, jangan, misalnya namanya si A. Firman Tuhan yang katakan, kalau kamu gak boleh melawan orang tua misalnya. Dengan cara yang nada tinggi, emosi, karena merasa tidak dihargai, merasa aku orang tua, dia anak kok kurang ajar, kita pakai emosi. Itu sangatlah salah, saudara. Kita nggak bisa memberikan contoh. Di sini dikatakan kita harus melakukan kebenaran dengan landasan kasih. Kita menegur seseorang juga dengan kasih, bukan dengan emosi. Itu tidak akan pernah merubah seseorang menjadi baik. Bahkan mungkin akan menjadi pemberontak. Karena nggak ada contoh. Mungkin yang kita ajarkan benar, tapi kebenaran hidup kita nggak ada. Tuhan mau kita juga melakukan kebenaran itu dengan kasih kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, atau anggota keluarga kita yang lain. Jadilah contoh, ya, supaya orang-orang sekitar kita, misalnya tetangga kita, melihat, oh, ternyata caranya begitu toh.
ya, dengan kasih, dengan kelembutan, sehingga orang bisa berubah. Nah, kita dapat melakukan kebenaran, kita dapat konsisten teguh berpegang pada kebenaran apabila dilandasi oleh hati yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu mungkin kepengen ya, kita melakukan kebenaran dengan konsisten, artinya terus menerus. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, nggak mudah, saudara. Ketika Bapak Ibu mengasihi pasangan Bapak Ibu masing-masing, ketika kita mengasihi, kita kan dengan nggak usah disuruh mau melakukan itu, karena mengasihi. Demikian pula kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan konsisten, terus menerus melakukan kebenaran. Ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan anugerah keselamatan itu. Ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan hati yang penuh dengan kasih. Karena Engkau sudah mau mengampuni dosaku. Ya, kita mengasihi Tuhan dan kita mau melakukan segala kebenaran karena kasih kita kepada Tuhan. Kita pun mungkin ketika kita mengasihi Tuhan, kita ingin bersaksi kepada orang lain. Yuk, mari kita melakukan kebenaran. Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Pasti kita akan menjadi saksi. Ya. Nah, biarlah kita mengevaluasi diri kita. Apakah saya sudah bertumbuh dewasa di dalam iman sampai saat ini? Berapa tahun kita mengiring Tuhan? Sudahkah kita berubah? Apakah kita sama saja dari hari ke hari? Enggak ada perubahan apapun yang membuat Tuhan bersukacita. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau melangkah. Biarlah kita mau dari hari ke hari semakin indah di hadapan Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu ketika beribadah di dalam memuji membesarkan nama Tuhan, saudara pikir cuma sekedar menyanyi? Tidak, saudara. Tuhan mengharapkan hati kita, benar-benar mengharapkan hati kita yang penuh dengan sukacita memuji menyembah akan Dia. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan semakin bertumbuh indah di hadapan Dia. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Dia. Yesus, Kau kebenaran. Menyelamatkanku
kasih buat pagi hari ini. Kau segarkan ingatan kami kembali. Sudahkah kami bertumbuh di dalam kebenaran akan firman-Mu, menjadi dewasa kepada arah ke Kristus, sebagai kepala, sebagai panutan. Kami mau Tuhan, hidup kami berubah semakin dewasa di dalam Engkau. Kami mau semakin hari, semakin mendisiplin diri, dan menyadari betapa anugerah-Mu lebih besar dari apa yang sudah kami lakukan. Anugerah-Mu lebih berharga dari apa yang kami lakukan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu. Biarlah firman-firman yang sudah ditebarkan Tuhan selama ini boleh menjadikan diri kami semakin dewasa dan mengenal kebenaran akan firman Tuhan. Terpujilah kan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara lebih jauh kepada kami, masing-masing pribadi lepas pribadi. Melalui Roh Kudus-Mu membuka pengertian kami ya Bapa. Apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan pada Bapak. Kepada. Baik, sebelum meninggalkan tempat ini, mari kita akan menyimak beberapa pengumuman. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Ivon. Adapun warta sepekan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Kita akan bertemu kembali pada ibadah raya Minggu 30 Januari 2022 dengan pembicara Bapak Sopan Manurung. Ibadah Abi akan dilaksanakan pada Minggu 30 Januari 2022 secara onsite pada pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GBI Hosana. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Gereja akan mengadakan baptisan air pada Minggu 17 April 2022. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, bisa menghubungi Ibu Hosea dengan menyertakan data diri sebagai berikut. Pertama, nama, yang kedua, alamat, dan yang ketiga, tanggal lahir sesuai KTP. Katekisasi akan dilaksanakan setiap Senin sore pada pukul 6 sore. Katekisasi akan dimulai pada tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022. Kaum wanita diundang untuk hadir dalam ibadah WPI di gereja pada hari Kamis 27 Januari 2022 pada pukul 5 sore. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Supriyanto DRS dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda Sari di toko Dinar Stationery. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Kami menghimbau Bapak Ibu semuanya untuk tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan? Daftar anggota paduan suara untuk ibadah wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Ibu Hosea, Ibu Linda, Ibu Supriyanto, Ibu Yonatan, Ibu Lanita, Ibu Yusuf Semawis, Ibu Haryanto, Ibu Lukman, Ibu Lukas, Ibu Mika, Ibu Pramono, Ibu Sumini, Ibu Lestari, Saudari Fani, Saudari Liana, Saudari Aywa, Saudari Vera, Saudari Nadine, Saudari Grace, Bapak Supriyanto, Bapak Lukman, Bapak Handi, Bapak Handono, Bapak Agus Pranoto, Bapak Aris,
Saudara Vincent, Saudara Stephen, Bapak Yonatan, Bapak Handoko, Bapak Yusuf Handoko, Bapak Yusuf Semawis. Latihan dimulai tanggal 30 Januari setelah ibadah pagi. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri sekali lagi. Bapak Surgawi Allah yang kami kenal di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan sertai pada pagi ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, dan setiap acara yang kami lewati, sungguh kami Tuhan diberkati pagi ini. Ajar untuk setiap kami pagi ini Tuhan, mengerti akan firman-Mu dan berpegang pada kebenaran firman-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, yang menghidupi firman itu dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang datang dengan segala masalah, kelemahan, sakit, penyakit, mereka akan pulang dalam sukacita yang besar. Yang tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Baik yang mendengar acara ibadah lewat online, Engkau Allah yang selalu ada jalan Bapa, dan bagimu tidak ada yang mustahil. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Kiranya kemurahan kasih Allah akan menghentikan COVID-19 dan kami boleh bersukacita sebab Allah melawat Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu dan nama-Mu semakin ditinggikan di negara ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita semua menjadi anak-anaknya, ahli-ahli waris surga dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan oleh anugerahnya dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus, terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.